Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai metode FAM atau Vogels Approximation Method. Metode FAM tergolong dari metode transportasi, ya, dan merupakan salah satu metode penyempurnaan atau optimalisasi di lain atau di samping daripada itu metode stepping stone dan metode MODI. Metode FAM ini dilakukan berdasarkan pada selisih daripada biaya atau kos yang dikeluarkan. Selisih tersebut nantinya akan disebut sebagai nilai penalti dan akan diajukan sebagai pengisian daripada nilai-nilai yang akan kita dapatkan. Baik, kita akan memulai untuk kasus daripada metode FAM yang akan kita lakukan atau contohnya ya dengan sekaligus jawabannya. Untuk contoh soal, di sini ada Danki Corporation sedang merencanakan untuk mengalokasikan produk yang dihasilkan ke kota A, B, dan C. Berikut tabel transportasi yang sudah disusun oleh manajer Danki Corporation meliputi biaya dalam hitungan dolar, kemudian ada permintaan, dan kapasitas dalam unit. Nah, ini adalah tabel transportation untuk Danki Corporation. Kalian bisa lihat di sini. Pertama, kalian harus memastikan terlebih dahulu apakah soal ini bisa dikerjakan atau tidak. Caranya, kita melihat dari total kapasitas yang ada dan total permintaan yang ada, apakah jumlahnya sudah sesuai atau belum. Nah, penyesuaian jumlahnya bisa kita lihat dari pojok kanan bawah, paling bawah ini, apakah totalannya sudah sama. Misalnya kita jumlahkan totalan dari, kita anggap ini kolomnya, apakah sudah 600, dan barisnya apakah sudah 600. Di sini setelah Bapak hitung, totalannya adalah sama. Maka kesimpulannya soal ini bisa dikerjakan. Kita mulai. Nah, di sini adalah jawabannya, ya. Di mana jawabannya ada 175. Nah, bagaimana 175 ini berada pada kolom A dan baris kedua? Bapak akan menjelaskannya di sini. Pertama, di sini kita nambahkan biaya penalti. Seperti yang Bapak sampaikan di atas, bahwa metode FAM menggunakan teknik biaya penalti. Nah, teknik biaya penalti ini didapatkan dengan cara pengurangan antara kos yang sudah ditentukan terlebih dahulu, ya. Misalnya seperti ini, biaya penalti untuk baris ke-1. Ini hitungannya untuk baris ya. Kalau yang biaya penalti yang berada di sini, ya, yang ada 241, ini adalah biaya penalti untuk setiap baris. Sedangkan biaya penalti yang ada di bawah ini, ini adalah biaya penalti untuk setiap kolom. Jadi kolom A, kolom B, kolom C, masing-masing memiliki biaya penalti. Begitu pula dengan baris 1, ya, baris 1, baris 2, dan baris 3, masing-masing memiliki biaya penalti. Nah, bagaimana cara mendapatkan biaya penalti? Biaya penalti ini didapatkan dari yang angka 2 ini ya, kita langsung ke contohnya. Itu didapat dari biaya penalti terendah yang nantinya akan dikurangi biaya penalti di atasnya sedikit. Berarti di sini kos ada 3, yaitu 6, 8, dan 10. Nah, biaya penalti yang pertama kita ambilnya adalah 8 dikurangi 6.
dapatnya adalah 2. Seperti itu. Jadi, biaya penalti itu didapatkan dari biaya kos paling kecil, nantinya akan dikurangi dengan biaya kos di atasnya sedikit, yaitu berarti 6/8. Atau 8 dikurangi 6 maksud saya ya. Jadinya dapatnya 2. Kemudian, setelah biaya penalti ini kita dapatkan semuanya untuk di baris, ya. Kalau ini 4, itu didapatkan dari 11. 11 yang ini dikurangi 7, dapatnya 4. Berarti biaya penaltinya 4. 1 didapatkan dari 5 dikurangi 4, dapatnya 1. Nah, cara mencari biaya penalti itu sama semuanya, ya. Baik itu berdasarkan baris biaya penaltinya dan berdasarkan kolom. Kemudian, bagaimana 175 ini bisa terisi di kolom A baris kedua? Yang ini ya, 175. Nah, caranya adalah biaya penalti yang sudah kita dapatkan, kita lihat mana biaya penalti yang paling besar. Ya, di antara 2, 4, 1. 1 yang di sini, 3, dan 2. Ternyata biaya penalti yang paling besar ada di baris, yaitu 4. Di sini ya. Nah, ini berada di baris kedua. Berarti baris kedua ini nantinya akan kita isi nilainya. Ya, nanti akan kita isi nilainya. Nah, cara pengisian nilainya pertama adalah berdasarkan biaya atau kos yang paling kecil. Ya, berdasarkan biaya atau kos yang paling kecil. Kalau tadi kita mau mencari kolom atau baris mana yang kita mau isi berdasarkan biaya penalti paling besar, tapi setelah kita mendapatkannya, maka kita akan mencari kos atau biaya yang paling kecil, yang ada di kotak-kotak kecil ini ya, di baris kedua. Nah, kenapa di baris kedua? Karena biaya penalti paling besar 4 ada di baris kedua. Maka di baris kedua ini nanti akan kita isi terlebih dahulu. Yang paling kecil yang mana biaya kosnya? Yaitu tuh 7. Maka kita isi nilai maksimal di baris kedua kolom A, yaitu senilai 175. Otomatis kalau kita lihat ke sebelah kanan, dia sudah memenuhi. Lihat ke bawah, yang 200 ini, dia belum memenuhi. Karena masih kurang 25 untuk mencapai 200. Nah, karena yang ke kanannya ini, yang ke sini ya, yang kapasitas, ini sudah memenuhi 175, maka kolom B di baris 2 dan kolom C di baris 2 sudah tidak terpakai. Karena sudah memenuhi di ruas sebelah kanan 175. Kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana pengisian berikutnya? Ini pengisian yang pertama tadi sudah dijelaskan. Pengisian berikutnya sama caranya. Kita mencari biaya penalti untuk kos yang berikutnya. Ya, untuk kos yang berikutnya. Ya, jadi kalian lihat ada biaya penalti ini ada muncul yang kedua. Berarti kita akan melakukan pengisian yang kedua. Ya. Nah, bagaimana cara mencari biaya penalti yang kedua? Caranya pun sama seperti cara yang pertama tadi. Hanya bedanya apabila suatu kolom tersebut sudah terpakai dan sudah tidak bisa terisi lagi, maka kita tidak perlu menghitung biaya penalti. Ya, seperti itu. Bapak ulangi. Jadi kalau menghitung biaya penalti itu, kalau kolom selnya ya, maksud Bapak selnya itu sudah terpakai dan sudah tidak perlu diisi lagi seperti ini, kolom sel ini ya, sel 2B dan sel 2C, ini kan sudah tidak terpakai lagi. Makanya biaya penaltinya yang kedua tidak ada.
ya, tidak perlu dihitung. Nah, kita mulai dengan yang biaya penalti di baris 1. Di baris 1 dapatnya 2, caranya masih sama, yaitu 8 dikurangi 6, dapatnya 2. Nah, kenapa 8 dikurangi 6 lagi? Karena sel di sel 1B dan sel 1A ini belum terisi. Ya, awalnya belum terisi, maka dia akan dikurangi lagi, dapatnya 2. Selanjutnya baris kedua itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena semua sel ini sudah memenuhi, maka tidak ada biaya penalti. Kemudian baris yang ketiga dapatnya 1. Itu dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari sel yang di 3B dikurangi sel 3A. Awalnya ini 100 belum terisi ya. Jadi mereka sel ini biaya kosnya masih dikurangi, dapatnya 1. Kemudian untuk kolom A dapatnya 2. Nah, dapatnya 2 ini dapatnya dari mana? Yaitu dari sel 1A biayanya yaitu 6 dikurangi dari sel 3A yaitu biayanya 4. Jadi 6 dikurangi 4 dapatnya 2. Oke. Nah, kemudian kolom B dapatnya 3. Dapatnya 3 itu dari mana? Yaitu sel 1B yaitu memiliki biaya kos 8 dikurangi dengan sel 3B, yaitu memiliki kosnya 5. Jadi 8 dikurangi 5 dapatnya 3. Ya. Ini adalah biaya penalti yang kedua ya, dapatnya 3. Dan pertama 100 ini belum terisi. Oke. Nah, kemudian 2 ini dapat dari mana biaya penaltinya? Dapat dari yaitu sel di sel 3C yaitu 12 dikurangi sel di 1C yaitu 10. Dapatnya 2. Oke. Nah, di antara biaya penalti yang sudah kita dapat ini mana nilai yang terbesar? Nilai terbesarnya adalah 3. Maka di kolom B akan kita isi. Karena nilai biaya penaltinya paling besar yaitu 3, maka di kolom B ini yang akan diisi. Yang tadi di awal itu biaya penalti di baris yang terbesar. Tapi kalau yang ini yang berikutnya yaitu kolom yang terbesar. Berarti di antara B1, B2, dan B3 nanti akan kita isi. Kalau ini sudah ada jawabannya ya, 100 diisi di kolom B3. Nah, kenapa 100 diisi di kolom B3? Nah, karena permintaan di sini maksimalnya 100. Ya, permintaannya di kolom B itu adalah 100. Maka kita isi 100 di sel 3B. Kenapa di 3B? Karena dia memiliki kos paling kecil yaitu 5. Ya. Karena 8 ini medium, 11 ini terlalu tinggi dan yang paling kecil yaitu 5. Maka dari itu 100 akan diisi di sel 3B. Jangan tanya lagi kenapa kita isi 100. Ya, karena kalau kalian perhatikan permintaannya 100 maksimal. Ya, maksimalnya 100 untuk di kolom B. Jadi kita inputnya 100. Nah, selanjutnya berarti ada sel yang sudah tidak terpakai lagi, yaitu di sel 2B yang ini dan di sel 1B yang ini sudah tidak terpakai. Berarti untuk biaya penalti kolom B yang kolom ini itu sudah tidak perlu kita isi lagi nanti. Sama kasusnya dengan yang di baris 2 tadi di awal. Nah, lanjut. Kita masih lanjut karena belum memenuhi permintaan dan memenuhi kapasitas yang ada. Ya. Sekarang kita akan mencari biaya penalti yang ketiga. Ya. Biaya penalti yang ketiga ini, kalau kalian lihat, ya, kita mulai dari baris dulu supaya kalian tidak bingung. Baris 1.
Ya, di baris 1 ini ada 4 biaya penaltinya. Dapatnya dari mana? Dapatnya 10 dikurangi 6. Nah, kenapa 10 dikurangi 6? Karena 8 sudah tidak terpakai. Yang kos 8 ini sudah tidak terpakai. Jadi 10 dikurangi 6 dapatnya 4. Kemudian yang ini, yang biaya penalti baris kedua itu tetap kosong karena sudah terpakai selnya semuanya. Kemudian yang biaya penalti di baris ketiga bisa dapat 8 tuh dari mana? Dapatnya yaitu kos di sel 3C 12 dikurangi kos yang ada di sel 3A yaitu 4. Jadi 12 dikurangi 4 dapatnya 8. Nah, setelah biaya penalti di baris kita sudah dapat semua, kita cari biaya penalti yang di kolom. Yang di kolom kita dapatnya yang ketiga yaitu 2, itu dapat dari 6 dikurangi 4. Kemudian ini tidak ada karena semuanya sudah memenuhi sel. Kemudian ini 2 dapatnya dari 12 dikurangi 10, jadi dapatnya 2. Ya. Nah, di antara semua biaya penalti antara baris dan kolom, mana yang paling besar? Yang paling besar itu adalah 8. Nah, 8 ini berada di posisi baris ketiga. Berarti di baris ketiga nanti kita akan mengisi terlebih dahulu. Ya, mengisi terlebih dahulu. Berapa yang kita isi? Ini jawabannya. Kita isi 25. Ya, 25 ada di sel 3A. Kenapa kita harus isi di sini dan bukan di sini? Karena ini 4 adalah kos paling kecil ketimbang 12. Maka kita isinya di sini. Berapa yang kita isi? Yang kita isi adalah kita genapkan menjadi totalan 200, berarti 25. Karena 175 ditambah 25 dapatnya 200. Nah, berarti 200 di sini permintaan untuk kolom A sudah memenuhi, maka sel 1A kita tidak pakai lagi. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah jawaban selanjutnya. Ya, jawaban selanjutnya adalah kita langsung mengisi di sel 3C dan sel 1C. Nah, kita isinya untuk memenuhi di sini, ya, untuk memenuhi permintaan 300, maka kita bagi 2 di sini karena kapasitasnya paling besarnya hanya 150 dan totalan di sini 275, maka sisa dari 125 maka dapatnya 150. Nah, bagaimana cara pengisiannya? Kita balik lagi. Pertama, sel di sini sudah tidak terpakai dan sel di sini sudah tidak terpakai lagi, alias tidak boleh dipakai dan di sini tidak boleh dipakai. Sisa yang bisa terpakai hanya di hanya di sel 1C. Maka sel ini kita isi. Langsung kita isi tanpa melihat biaya penalti lagi. Ya, tanpa melihat biaya penalti. Karena ini adalah detik-detik terakhir untuk jawaban. Maka kita tidak perlu menghitung biaya penalti. Kenapa? Karena semua sel sudah tidak bisa terpakai lagi dan kita tidak bisa menghitung biaya penalti. Maka jawabannya kita mengisinya di sini, di sel 1C. Berapa yang kita isi? Oh, di sebelah kanan dia hanya boleh maksimalnya 150. Sedangkan ke bawahnya dia totalnya 300. Berarti kita isi di sini di sel 1C-nya yaitu totalan 150. Kemudian karena sel yang di sini sudah tidak bisa dipakai, maka jawaban untuk mengisi berikutnya adalah berada di sel 3C, yaitu di bawah sini. Karena awalnya kita isi 150 di atas, maka di sel 3C kita tinggal isi saja sisa daripada 150 untuk mencapai nilai 300, yaitu 150. Dapatnya totalnya 300. Yang merah ini berarti sudah memenuhi syarat. Nah, jika dijumlahkan barisnya,
25 ditambah 100 ditambah 150 itu hasilnya 275. Berarti sudah memenuhi syarat. Oke. Nah, ini adalah jawaban dari metode FAM atau Vogel Approximation Method. Nah, ini adalah menghitung biaya transportasinya. Jangan lupa untuk selalu menghitung hasil dari totalan biaya transportasi. Nah, hitungan ini kita dapatkan dari ini 150 nanti kita kalikan dengan 10 ditambah 175 dikalikan 7 ditambah 25 dikali 4 ditambah 100 dikali 5 ditambah 150 dikali 12. Nanti hasilnya adalah 5.125 untuk total biaya transportasi. Seperti itu. Nah, ini adalah video pembelajaran dari metode FAM. Apabila kalian masih kurang paham, silakan di replay kembali untuk videonya dan silakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada agar lebih paham lagi. Demikian video pembelajaran kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.